Ya, misal dalam dialog ini kami selain mengajak Dr. Nazrial dan juga Bang Ahmad Taufan Damani selaku Komnas HAM, kita juga mengajak dari Kejaksaan dan juga pemerintah dari Komisi 3 ya untuk membahas tentang bagaimana peraturan. Namun sampai saat ini kita masih belum bisa menghubungi. Kita tersambung lagi dan kita coba diskusi lagi dengan Dr. Nazrial. Selain efek dari kebiri kimiawi ini yang tadi ada penebalan kulit dan lain sebagainya, yang paling maksimal apakah juga sampai mengontrol seksual dan juga atau bagaimana, dokter? Iya, tujuan utamanya kan untuk menekan libido dan dengan begitu bukan secara psikologis saja, secara fisik juga menekan kemampuan aktivitas seksual. Itu yang dituju utama itu kan itu. Iya, iya. Ya, karena itu memberikan sebenarnya sederhana saja. Karena waktu juga nggak banyak barangkali untuk sesi untuk segmen ini. Itu yang digunakan itu adalah dominan hormon wanita. Nah, logikanya dengan ditumpuknya hormon wanita itu ditekan, akibatnya ditekan karena jenis akar kimianya tuh sangat mirip dengan hormon laki-laki, ditekan itu hormon laki-lakinya, sehingga yang menonjol adalah hormon wanita itu tadi. Nah, side effect-nya saya ulang sekali lagi, atau kok ada yang mengatakan istilahnya walaupun nggak tepat komplikasinya, itu adalah seperti saya katakan tadi, dari mulai rontok rambut juga, keropos tulang, bla bla bla, dan seperti yang sudah itu kita tahu itu sebenarnya side effect. Nah, ini yang kami katakan bahwa karena kami tahu bahwa itu akan terjadi. Walaupun ini kan cerita zaman lalu waktu kita memperdebatkan bagaimana dampak dari kimiawi, penekanan libido dengan kimiawi ini. Nah, dengan cara itu yang kami tidak sesuai dengan Dok, itu. tapi ini harus diperjelas nih, Dok. Ini efek-efeknya ini kan disuntikkan dengan hormon-hormon wanita, bahasa awamnya seperti itu. Apakah efeknya ini hanya temporer saja, hanya sementara saja, atau mungkin ada kasus lain yang menunjukkan bahwa setelah disuntikan sekian kali, berkali-kali, selama katakanlah misalnya 2 tahun, itu bisa menjadi efeknya permanen? Nah, itu yang tidak bisa dijawab secara pasti atau diperkirakan pun tidak bisa, karena begini, jangan lupa hal-hal lain misalnya tentang pengalaman dan uji coba sesuatu, misalnya katakanlah dampak antibiotika terhadap sesuatu penyakit atau komplikasi antibiotika terhadap setelah mengobati membunuh kuman dia akan terjadi bla bla bla, itu pengalaman dunia kedokteran itu banyak karena penggunaannya itu banyak. Dan tiap hari orang menggunakan itu, setiap hari orang tinggal mau meneliti akan menemukan itu. Gitu. Tetapi di dalam hal ini menggunakan hormon wanita untuk menekan keinginan libido, dalam hal ini melakukan kebiri, itu pengalaman kita minim secara empirik, secara pengalaman manusia. In vivo kami mengatakan pengalaman di dalam yang nyata terhadap laki-laki yang kita hukum ini. Itu salah satu yang utama, kita minim pengalaman dimanapun. Kita minim pengalaman, Dok, tapi ada tidak mungkin kasus di luar sana yang menunjukkan bagaimana respon seseorang lelaki mungkin dengan usia tertentu ketika dikebiri, seperti apa? Itu ada, di literatur ada. Itu yang saya katakan tadi, singkatnya itu sangat individual. Ada yang dia hanya sebatas naik berat badan, kulitnya jadi kasar, rambutnya rontok misalnya. Dah, begitu dihentikan, dan beberapa tahun kemudian itu dia akan terlihat seperti sedia kala. Itu ada. Tetapi juga ada yang menerima dampak negatif atau side effect yang maksimalnya, misalnya pengeroposan tulang dan seterusnya seperti yang saya katakan tadi. Individual. Ya. Ya. Bang Taufan, ya, saya ke Bang Taufan Damani, kalau di luar negeri sendiri untuk hukuman daripada kebiri kimiawi ini seperti apa, Bang? Ya, ini sudah sangat sedikit sebenarnya negara-negara yang menggunakan ini, karena rata-rata terutama di negara-negara maju ya, mereka kan sangat concern dengan standar hak asasi manusia, norma hak asasi manusia, dan tentu saja negara-negara maju ini tidak menggunakan. Apalagi kemudian tadi saya katakan
banyak kajian menunjukkan tidak terbukti juga hubungan kausalitasnya gitu ya, bahwa dengan menggunakan metode ini kemudian tindak kriminalitas kekerasan seksual itu menurun, dan hubungannya gitu. Karena itu sangat jarang negara-negara menggunakan itu. Apalagi tadi saya katakan ada prinsip-prinsip hak asasi manusia yang sangat dihormati. Sistem hukum atau filosofi hukum di negara-negara yang sudah maju juga kan sama, yang seperti sekarang kita kembangkan Indonesia, yaitu bukan sebagai sarana untuk balas dendam, tapi sarana untuk prevensi dan merehabilitasi orang yang melakukan tindak pidana. Jadi aspek kemanusiaannya di situ gitu. Lalu harusnya apa yang harus dilakukan oleh ini orang pemerintah? Melakukan kejahatan kok dilihat manusiawi. Harusnya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Ya, sebetulnya begini ya, akar soalnya kan karena sudah jadi Perpu dan Perpu sudah jadi undang-undang. Jadi PP ini kan konsekuensi dari adanya undang-undang itu gitu. Jadi kalau kita mau bicara ke akar masalahnya, ya tentu pasal mengenai pasal mengenai kebiri kimia ini yang harus direvisi. Nah, untuk itu kan perlu tahapan lagi, ya kan? Nah, kalau itu mungkin butuh waktu lagi, maka fokus kita sekarang seperti tadi Dr. Nazril katakan ya, kepada penggunaan PP ini, implementasi dari PP ini gitu. Saya tadi baca, walaupun belum lengkap ya, tapi setidak-tidaknya saya lihat memang ada pasal-pasal yang menggambarkan bahwa penggunaan kebiri kimia ini sebetulnya adalah sangat hati-hati situ. Dia harus melalui proses pengadilan, harus ada satu kajian, dan tidak sembarang digunakan misalnya temporer dan macam-macam. Jadi harapan kita, kalau kita belum bisa masuk kepada revisi undang-undang itu, maka ya setidaknya bagaimana penggunaan atau implementasi dari PP yang sekarang ini harus betul-betul sangat terbatas gitu. Itu yang bisa dilakukan. Tapi idealnya ya tentu kita harus revisi undang-undang itu karena tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, baik dalam konstitusi kita, dalam undang-undang asasi manusia, ataupun dalam konvensi yang sudah kita ratifikasi gitu. Tapi Bang, kan sekali lagi saya katakan itu butuh waktu untuk melakukannya. Tadi kan Anda mengatakan bahwa ini melanggar hak asasi manusia. Di luar negeri pun juga ada beberapa yang menunjukkan tampaknya kebiri ini tidak menurunkan angka kejahatan seksual. Adakah mungkin contoh kasus atau data yang dimiliki oleh Komnas HAM soal ada sosok orang yang sudah pernah dikebiri, melakukan kejahatan seksual lalu dikebiri, tapi kemudian ia berulang melakukan kejahatan seksual kembali? Iya, di beberapa kajian-kajian itu iya menunjukkan begitu. Tidak artinya gini, tidak ada satu kajian yang konkret tentang itu, tapi tidak juga ada kajian yang menunjukkan kausalitas bahwa kalau dikebiri kemudian turunlah kemudian angka kriminalitas itu gitu. Itu yang jadi perdebatan di kalangan ahli, tapi orang bersandar kepada prinsip-prinsip hak asasi manusia. Tapi sekali saya katakan, kan sudah jadi perpunya menjadi undang-undang. Sekarang PP-nya kan sebenarnya adalah tindak lanjut dari Perpu itu, undang-undang itu. Kalau kita mau kembali kepada prinsip dasar hak asasi manusia, maka caranya adalah merevisi pasal mengenai kebiri kimia, dan itu butuh waktu, butuh satu perdebatan lagi di pemerintah maupun di DPR. Nah, sekarang faktanya adalah ada PP. Nah, saya berharap PP ini digunakan dengan sangat hati-hati gitu. Karena fakta hukumnya ada sekarang PP itu gitu. Kurang lebih begitu ya. Itu mungkin cara yang paling baik kita lakukan sekarang ini sehingga tidak mengurangi kemungkinan terjadi dampak-dampak negatif tadi seperti disampaikan oleh Dr. Nazril tadi ya. Baik, Bang Ahmad Taufan Damanik, terima kasih selaku Ketua Komnas HAM, dan tadi sebelumnya ada Dr. Nazril selaku Ketua Umum IDI. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum, selamat sore.